Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar SIG dan pengambilan data geospasial. Perkenalkan, nama saya Tamara dari kelas 6 Gabungan 1 Sistem Informasi Geografis Fakultas Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Langsung saja kita ke materinya. Sistem informasi geografis adalah untuk yang pertama mengumpul, penyimpanan dan pengambilan berdasarkan lokasi keruangan. Yang kedua itu identifikasi lokasi dalam target lingkungan dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, menangkap hubungan data dalam satu lingkungan. Yang keempat, analisis keterkaitan data keruangan untuk pengambilan keputusan dan penanganannya. Adapun komponen SIG, yang pertama itu hardware atau perangkat keras, di mana hardware SIG terdiri dari komputer, IPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIG, mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu peta cetak, compact disc, dan lain-lain. SIG mendahulukan perangkat keras komputer memiliki spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan perangkat lunak SIG, seperti kapasitas hard disk, prosesor, serta kartu FGA. Perangkat keras dalam SIG dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Alat masukan atau input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner, digitizer, CD-ROM, disket, hard disk, dan pita magnetis. Yang kedua itu pemrosesan, adalah alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, misalnya central processing unit atau disingkat dengan CPU, tape drive, dan disk drive. Yang ketiga itu adalah alat keluaran atau output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam proses SIG, misalnya visual display unit, plotter, dan printer. Komponen SIG yang kedua itu adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout, ataupun analisis keruangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak pengolah data SIG, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Ada pula yang berbasis online, ada pula yang offline. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan antara lain Global Mapper, Surfer, ArcGIS, ArcVid, Mapinfo, AirMapper, Google Earth, Google Maps, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar dari perangkat lunak yang digunakan dalam SIG. Ada Global Mapper, Google Earth, dan ArcGIS. Komponen SIG yang ketiga itu ada pengguna. Dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk mengolah berbagai macam data keruangan atau data spasial untuk suatu tujuan tertentu. Pengguna sendiri dapat berupa teknisi, analisis, dan manajer. Kecerdasan manusia merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Komponen SIG yang keempat adalah data. Data dan informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam SIG. Data ataupun realitas di dunia alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu.
Ini adalah gambar komponen dari GIS. Melalui perpaduan komponen-komponen yang dimilikinya, SIG mampu menghubungkan berbagai informasi atau data tertentu pada suatu titik ataupun wilayah di bumi, yang kemudian menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Konsep geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran, lukisan, rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial, serta selalu berkaitan 17 dengan hubungan, persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses-proses terjadinya. Konsep teknologi informasi dan komputer. Menurut Williams dan Sawyer 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sedangkan menurut Lucas tahun 2000, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Implementasi SIG dalam berbagai bidang. Dalam SIG ini memungkinkan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIG dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnetik, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selain itu, SIG juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan web GIS. Pengumpulan data informasi spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial. Data yang berorientasi geografis. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi lokasi atau spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi atau lintang dan bujur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut. Informasi non-spasial suatu lokasi yang memiliki keterangan yang berkaitan dengannya, contoh jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Format data spasial. Yang pertama ada data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes atau titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Yang kedua itu data raster. Data raster atau cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan piksel atau picture element. Ini adalah contoh gambar dari format data vektor dan data raster. Peta analog. Peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta analog 27 dikonversi menjadi peta digital. Caranya dengan mengubah format raster menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi.
Ini adalah contoh peta dari analog. Data sistem penginderaan jauh atau biasa disingkat dengan PJ. Data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya dipresentasikan dalam format raster. Dan ini adalah gambar data hasil penginderaan jauh. Data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, dan lain-lain. Ini adalah gambar dari data hasil pengukuran lapangan. Data GPS, Global Position System. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Pembahasan mengenai GPS diterangkan dalam subbab terpisah. Nah, ini adalah gambar dari GPS. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada salah kata pada saat saya menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.